Shalom. Saya percaya hari ini semua aman dalam anugerah Tuhan ya. Tidak ada hidup itu tanpa pergumulan. Dan kalau kekasih Tuhan sedang mengalami pergumulan, kekasih Tuhan tidak sendiri. Banyak kok yang juga mengalami hal yang sama. Tetapi selalu ingat kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mendampingi kita. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pastinya itu Tuhan punya tujuan. Nah, hari ini kita belajar tentang kenapa ya manusia itu selalu gagal dalam berespon benar. Berespon benar artinya meresponi yang sesuai firman Tuhan. Ngerti kebenarannya, tapi gagal di dalam meresponinya. Kenapa? Salah satunya adalah karena manusia punya masalah dalam berharga dirinya. Berapa banyak dari kita seringkali merasakan ya bahwa kita berespon salah, berespon negatif itu karena kita nggak terima. Kita merasa nggak terima, kita merasa tersinggung, kita merasa diremehkan, direndahkan, kita merasa insecure, kita merasa bahwa kita ini kok nggak dianggap ya gitu ya. Sehingga reaksi yang muncul, respon yang muncul itu adalah respon yang negatif, yang bahkan respon kita justru melukai orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal berharga diri ini, penyebab kita semua manusia memiliki masalah berharga diri di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dua kehilangan besar dalam kehidupan manusia ketika manusia meresponi dosa. Yang pertama adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan keilahiannya. Yang kedua, manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, sampai Tuhan Yesus harus menjadi pendamai buat kita. Sebuah hubungan yang tidak rusak, tidak memerlukan pendamai, tidak perlu didamaikan. Tapi karena hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, maka perlu Yesus Kristus itu menjadi pendamai buat kita. Dosa yang membuat manusia kehilangan dua hal besar, dan ini sudah cukup membuat manusia merasa tidak berharga. Dan hanya firman Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang bisa memulihkan berharga diri kita. Kita berharga ini bukan karena kita punya ini itu, bukan karena pencapaian-pencapaian kita. Kita berharga bukan karena kita ini mungkin mengalami hal-hal yang supranatural, yang keren-keren, yang lebih dari yang lain. Tetapi kita ini berharga karena Tuhan. Kita ini berharga bukan karena orang sekitar memuji kita. Kita berharga bukan karena orang lain menghargai kita, tapi kita berharga karena Tuhan. Nah, ada 4 hal yang membuat kita bisa pulih berharga kita. Kita ini berharga karena kita ini buatan tangan Allah. Allah yang sempurna, yang menciptakan kita. Itu yang membuat kita berharga. Yang kedua, Dia yang menciptakan kita. Itu Dia punya tujuan atas hidup kita. Kita diciptakan ini bukan tanpa alasan. Kristin ada di muka bumi ini bukan tanpa alasan. Kristin ada di muka bumi untuk suatu tujuan Tuhan. Itu yang membuat kita berharga. Yang ketiga, kata firman Tuhan, Engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Artinya apa? Aku berharga, kita berharga karena pencipta kita yang sempurna, yang punya tujuan atas hidup kita itu mengasihi kita. Dan yang keempat, yang luar biasa, di dalam kitab Efesus dikatakan, Kristus
dengan segenap kepenuhan kealahannya memenuhi engkau. Yang artinya dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya juga menerjemahkan you are complete in Christ. Jadi saya berharga, kita berharga. Karena apa? Karena Kristus ada dalam kita. Kita utuh di dalam Kristus. Itu yang membuat kita berharga. Semua yang kita pakai selama ini untuk membangun berharga diri kita, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena semuanya tidak kekal. Bisa hilang, bisa hancur. Sebentar ada, sebentar nggak ada. Bahkan kecantikan bisa luntur kalau kita membangun berharga diri dari kecantikan dan penampilan. Tetapi firman Tuhan, terima firman Tuhan hari ini. Engkau dan saya berharga karena Tuhan. Dia menciptakan kita, Dia punya tujuan atas hidup kita. Dia yang menciptakan kita itu mengasihi kita. Dan yang keempat, kita utuh di dalam Kristus. Itulah berhargamu dan berhargaku. Itu yang berharga, yang bernilai kekal. Tuhan Yesus memberkati.